Apakah kamu pernah merasakan ada seseorang yang terus muncul dalam pikiranmu? Seseorang yang bahkan tanpa kamu sadari, wajahnya hadir di sela-sela kesibukanmu, namanya terlintas saat kamu sendirian, dan energinya seakan memanggil jiwamu dari kejauhan? Bernapas sejenak, karena apa yang akan aku sampaikan hari ini bukan kebetulan. Universum telah membawamu ke pesan ini karena ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu ketahui tentang orang itu. Orang yang tidak kamu sadari, tetapi selalu ada dalam pikiranmu. Itu dia. Malaikat penjaga telah membisikkan sesuatu yang luar biasa tentang koneksi ini. Dan jika kamu merasakan getaran aneh di dadamu saat ini, jika ada sensasi hangat yang menyentuh hatimu, itu adalah tanda bahwa pesan ini memang ditakdirkan untukmu. Jangan tinggalkan video ini sebelum selesai, karena di akhir nanti, kamu akan memahami mengapa orang ini terus muncul dalam pikiranmu, apa makna spiritual di balik kehadirannya, dan yang paling penting, apa yang universum ingin kamu lakukan dengan koneksi sakral ini. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tutup matamu sebentar, tarik napas panjang, dan bayangkan wajah orang itu. Orang yang terus muncul dalam pikiranmu. Apakah kamu merasakannya? Energi itu? Kehangatan itu? Atau mungkin ada sedikit kesedihan, kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Perasaan itu nyata. Dan malaikat ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu rasakan bukanlah ilusi. Ini adalah bahasa jiwa. Ini adalah cara universum berkomunikasi denganmu melalui perasaan, melalui intuisi, melalui getaran energi yang tidak terlihat tetapi sangat kuat. Dalam dimensi spiritual, tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap orang yang memasuki hidupmu, setiap pikiran yang muncul tentang seseorang, setiap mimpi yang menampilkan wajah tertentu, semua itu adalah pesan. Malaikat menggunakan berbagai cara untuk berbicara kepada kita, dan salah satu cara paling kuat adalah melalui koneksi jiwa. Ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas, itu bukan hanya karena kamu merindukannya. Itu karena jiwa kalian sedang berkomunikasi melampaui ruang dan waktu. Pernahkah kamu mendengar tentang konsep telepati jiwa? Ini adalah fenomena spiritual di mana dua jiwa yang memiliki ikatan kuat dapat merasakan kehadiran satu sama lain bahkan ketika mereka terpisah jarak yang sangat jauh. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan besar orang itu juga memikirkanmu pada saat yang sama. Malaikat mengatakan bahwa pikiran adalah energi, dan energi tidak pernah hilang, ia hanya berpindah. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas emosional yang tinggi, kamu mengirimkan gelombang energi ke arah mereka. Dan jika mereka memiliki sensitivitas spiritual yang cukup, mereka akan merasakan panggilan itu. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Siapa orang itu bagimu? Apakah dia seseorang dari masa lalumu yang pernah berarti sangat besar? Apakah dia seseorang yang kamu temui secara singkat tetapi meninggalkan jejak yang mendalam di hatimu? Atau mungkin dia adalah seseorang yang masih ada dalam hidupmu sekarang, tetapi ada jarak emosional yang memisahkan kalian? Apapun jawabannya, ketahuilah bahwa malaikat membawanya ke dalam pikiranmu karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Ada pelajaran yang perlu dipelajari, ada perasaan yang perlu diungkapkan, atau ada takdir yang perlu dipenuhi. Alam semesta bekerja dengan cara yang sangat misterius. Kadang-kadang, orang yang paling kita pikirkan adalah orang yang jiwanya terhubung dengan kita dalam perjanjian spiritual sebelum kita lahir ke dunia ini. Dalam spiritual, ini disebut soul contract atau perjanjian jiwa. Sebelum kamu dan orang itu dilahirkan, jiwa kalian telah membuat perjanjian untuk bertemu di kehidupan ini, untuk saling mengajarkan sesuatu, untuk saling membantu berkembang,
atau bahkan untuk saling mencintai dengan cara yang akan mengubah hidup kalian selamanya. Ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, itu mungkin karena jiwamu mengingat perjanjian itu. Jiwamu tahu bahwa orang ini penting. Jiwamu tahu bahwa ada sesuatu yang harus terjadi antara kalian. Dan malaikat sedang berusaha mengingatkanmu melalui pikiran yang terus muncul, melalui perasaan yang tidak bisa kamu abaikan, melalui mimpi yang terus berulang. Mereka ingin kamu membuka hatimu. Mereka ingin kamu mendengarkan bisikan intuisimu. Karena jika kamu terus mengabaikan tanda-tanda ini, kamu mungkin akan melewatkan sesuatu yang sangat berharga. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Apakah kamu tahu bahwa ada berbagai jenis koneksi jiwa? Tidak semua orang yang muncul dalam pikiranmu adalah twin flame atau belahan jiwamu. Ada yang disebut soulmate, ada yang disebut karmic partner, dan ada juga yang disebut soul companion. Setiap jenis koneksi memiliki tujuan yang berbeda dalam perjalanan spiritualmu. Dan untuk memahami mengapa orang ini terus muncul dalam pikiranmu, kamu perlu mengenali jenis koneksi apa yang kalian miliki. Soulmate adalah jiwa yang beresonansi dengan frekuensimu. Mereka adalah orang yang membuatmu merasa nyaman, membuatmu merasa dipahami, dan membuatmu merasa utuh. Ketika kamu bertemu soulmate, ada perasaan seperti pulang ke rumah. Ada rasa familiar yang tidak bisa dijelaskan. Jika orang yang terus muncul dalam pikiranmu adalah soulmate MU, maka malaikat sedang memberimu tanda bahwa inilah waktunya untuk memperdalam koneksi itu. Mungkin kalian sudah bertemu tetapi belum menyadari kedalaman ikatan kalian. Atau mungkin kalian terpisah untuk sementara waktu agar masing-masing bisa tumbuh secara spiritual, dan sekarang universum sedang mempersiapkan reunion kalian. Kemudian ada karmic partner. Ini adalah seseorang yang datang ke dalam hidupmu untuk mengajarkan pelajaran penting, seringkali melalui tantangan dan kesulitan. Hubungan dengan karmic partner bisa sangat intens, penuh gejolak emosi, dan kadang menyakitkan. Tetapi di balik semua itu, ada pertumbuhan spiritual yang luar biasa. Jika orang yang terus kamu pikirkan adalah karmic partner, mungkin ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Mungkin ada pengampunan yang perlu diberikan, ada pelajaran yang belum dipahami, atau ada karma yang perlu diselesaikan. Malaikat mengingatkanmu untuk tidak lari dari koneksi ini, tetapi untuk menghadapinya dengan keberanian dan kesadaran. Dan kemudian ada twin flame, koneksi yang paling langka dan paling kuat dari semuanya. Twin flame adalah cermin jiwamu. Mereka adalah setengah bagian dari jiwamu yang sama. Ketika kamu bertemu twin flame, itu seperti menatap ke dalam cermin spiritual yang paling jujur. Mereka mencerminkan semua cahayamu dan semua bayanganmu. Hubungan dengan twin flame bisa sangat transformatif, tetapi juga sangat menantang. Jika orang yang terus muncul dalam pikiranmu adalah twin flame-mu, maka universum sedang mempersiapkanmu untuk union yang akan mengubah hidupmu selamanya. Tetapi ingat, perjalanan twin flame bukanlah tentang kesempurnaan romantis. Ini tentang evolusi spiritual yang mendalam. Sekarang, aku ingin kamu merasakan energi di sekitarmu saat ini. Apakah kamu merasakan kehadiran yang hangat? Apakah ada sensasi di dadamu, mungkin di area jantungmu? Itu adalah cakra jantungmu yang merespons energi orang yang kamu pikirkan. Cakra jantung adalah pusat cinta, kasih sayang, dan koneksi spiritual. Ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, cakra jantungmu beresonansi dengan frekuensi energi mereka. Ini adalah bukti bahwa koneksi kalian nyata dan kuat. Malaikat ingin kamu tahu bahwa orang ini, siapapun dia, sedang memikirkanmu juga. Mungkin tidak setiap saat, mungkin tidak dengan cara yang sama seperti kamu memikirkan mereka,
Tetapi ada momen-momen di mana jiwamu dan jiwa mereka saling bertemu dalam dimensi spiritual. Dalam mimpi, dalam meditasi, dalam momen-momen diam, jiwa kalian bercakap-cakap. Dan percakapan itu sangat nyata, bahkan lebih nyata daripada percakapan fisik yang pernah kalian miliki. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu kamu pahami. Hanya karena seseorang terus muncul dalam pikiranmu tidak berarti kamu harus segera bertindak secara impulsif. Malaikat tidak mengirimkan tanda-tanda ini agar kamu terburu-buru menghubungi orang itu atau memaksakan sesuatu terjadi. Mereka mengirimkan tanda ini agar kamu sadar, agar kamu mempersiapkan dirimu secara spiritual, dan agar kamu percaya pada timing ilahi. Universum memiliki rencana yang sempurna untuk koneksi ini. Dan jika kamu mencoba memaksa sesuatu terjadi sebelum waktunya, kamu mungkin justru mengacaukan rencana itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Pertama, berdoa. Mintalah kepada malaikat untuk memberikan kejelasan tentang koneksi ini. Tanyakan kepada mereka apa yang harus kamu pelajari dari situasi ini, apa yang harus kamu lepaskan, dan apa yang harus kamu terima. Kedua, lakukan inner work. Fokus pada perkembangan spiritualmu sendiri. Sembuhkan luka-luka lama, lepaskan trauma masa lalu, dan tingkatkan getaranmu. Karena semakin tinggi getaranmu, semakin jelas kamu akan melihat tujuan sejati dari koneksi ini. Ketiga, percayalah pada divine timing. Jika orang ini ditakdirkan untuk kembali ke dalam hidupmu dalam cara yang lebih nyata, itu akan terjadi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk alasan yang tepat. Sekarang, ada sesuatu yang sangat sakral yang ingin aku bagikan denganmu. Malaikat telah menunjukkan sebuah visi tentang masa depan koneksi ini. Dan yang aku lihat sangat indah. Aku melihat dua jiwa yang akhirnya bersatu dalam harmoni, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka telah belajar untuk mencintai dengan kesadaran penuh. Aku melihat percakapan yang jujur, pelukan yang menyembuhkan, dan air mata kebahagiaan yang mengalir. Tetapi untuk sampai ke titik itu, keduanya harus melakukan pekerjaan spiritual masing-masing. Keduanya harus menyembuhkan, bertumbuh, dan melepaskan ego. Apakah orang yang kamu pikirkan juga melakukan pekerjaan spiritual mereka? Apakah mereka juga merasakan panggilanmu? Malaikat mengatakannya. Mungkin mereka tidak menyadarinya secara sadar, mungkin mereka menyangkal perasaan itu, atau mungkin mereka takut untuk mengakuinya. Tetapi di level jiwa, mereka tahu. Mereka merasakan koneksi ini. Dan pada waktu yang tepat, kesadaran itu akan naik ke permukaan. Pada waktu yang tepat, hati mereka akan terbuka. Pada waktu yang tepat, kebenaran akan terungkap. Tetapi ada satu hal yang mungkin menghalangi manifestasi dari reunion ini. Dan itu adalah ketakutan. Ketakutan untuk terluka lagi. Ketakutan untuk ditolak. Ketakutan untuk terlihat rentan. Ketakutan untuk mengakui perasaan yang mendalam. Baik kamu maupun orang itu mungkin membawa ketakutan-ketakutan ini. Dan ketakutan-ketakutan ini menciptakan dinding energi yang menghalangi aliran cinta. Malaikat ingin kamu tahu bahwa jika kamu ingin koneksi ini berkembang, kamu harus berani menghadapi ketakutanmu. Kamu harus berani membuka hatimu, bahkan jika itu berarti kamu mungkin terluka. Karena cinta sejati membutuhkan keberanian. Cinta sejati membutuhkan kerentanan. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat praktis. Bagaimana kamu bisa memperkuat koneksi spiritual dengan orang ini? Bagaimana kamu bisa mengirimkan energi cinta dan cahaya kepada mereka bahkan ketika kalian terpisah secara fisik? Ada beberapa praktik spiritual yang bisa kamu lakukan. Pertama, visualisasi. Setiap hari,
Luangkan waktu beberapa menit untuk duduk dalam keheningan, tutup matamu, dan visualisasikan orang itu dikelilingi oleh cahaya putih atau cahaya emas. Bayangkan mereka bahagia, sehat, dan damai. Kirimkan energi cinta dari cakra jantungmu ke cakra jantung mereka. Rasakan koneksi energi itu menguat. Kedua, afirmasi. Ucapkan afirmasi positif tentang koneksi ini. Misalnya kamu bisa mengatakan, "Aku percaya pada timing ilahi untuk koneksi ini. Aku melepaskan semua ketakutan dan membuka hatiku untuk cinta sejati. Aku tahu bahwa apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatiku." Afirmasi-afirmasi ini memprogram ulang pikiran bawah sadarmu dan meningkatkan getaran energimu, sehingga kamu menjadi magnet yang lebih kuat untuk manifestasi yang kamu inginkan. Ketiga, journaling. Tuliskan semua yang kamu rasakan tentang orang ini. Tuliskan semua pikiran yang muncul, semua emosi yang kamu alami, semua pertanyaan yang ada di hatimu. Proses menulis ini sangat terapeutik dan membantu kamu mendapatkan kejelasan. Kamu tidak perlu mengirimkan tulisan ini kepada siapapun. Ini adalah dialog pribadi antara kamu dan jiwamu sendiri. Tetapi melalui proses ini, kamu mungkin menemukan jawaban yang kamu cari. Keempat, meditasi. Meditasi adalah cara paling kuat untuk terhubung dengan malaikat dan menerima bimbingan spiritual. Ketika kamu bermeditasi, kamu mengangkat kesadaranmu ke dimensi yang lebih tinggi di mana jawaban-jawaban sudah menunggumu. Kamu bisa melakukan meditasi khusus untuk koneksi jiwa, di mana kamu mengundang jiwa orang itu untuk bertemu denganmu dalam realm spiritual. Dalam meditasi ini, kalian bisa berkomunikasi secara energetik, berbagi perasaan, dan bahkan menyelesaikan konflik yang mungkin ada. Sekarang, aku ingin kamu mendengarkan dengan sangat seksama karena ini adalah bagian yang paling penting dari pesan hari ini. Malaikat ingin kamu melepaskan attachment. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Melepaskan. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi inilah rahasia terbesar dari manifestasi spiritual. Ketika kamu terlalu melekat pada hasil tertentu, ketika kamu terlalu menginginkan sesuatu terjadi dengan cara tertentu, kamu sebenarnya menciptakan resistensi energetik yang menghalangi aliran alamiah universum. Attachment berasal dari ego. Attachment berasal dari ketakutan kehilangan. Tetapi cinta sejati, cinta spiritual, tidak mengenal attachment. Cinta sejati adalah kebebasan. Jadi bagaimana kamu melepaskan tanpa berhenti peduli? Bagaimana kamu tetap membuka hatimu tanpa melekat pada hasilnya? Ini adalah seni spiritual yang halus. Kamu mencintai orang itu tanpa syarat. Kamu mengirimkan energi cinta kepada mereka tanpa mengharapkan mereka harus membalas dengan cara tertentu. Kamu membuka dirimu untuk kemungkinan reunion, tetapi kamu juga membuka dirimu untuk kemungkinan bahwa koneksi ini mungkin mengambil bentuk yang berbeda dari yang kamu bayangkan. Kamu mempercayai bahwa universum tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan egomu. Ketika kamu mencapai tingkat kesadaran ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu merasa damai. Kamu tidak lagi gelisah memikirkan orang itu. Kamu tidak lagi terobsesi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dia memikirkanku juga, apakah kita akan bersama, kapan dia akan kembali. Kamu hanya tahu bahwa apapun yang terjadi adalah sempurna. Kamu tahu bahwa jika reunion ditakdirkan, itu akan terjadi dengan mudah dan alamiah. Dan jika tidak, itu berarti ada sesuatu yang lebih baik yang sedang dipersiapkan universum untukmu. Dan inilah keajaiban sesungguhnya. Ketika kamu melepaskan, ketika kamu mencapai kedamaian ini, seringkali itulah saat orang itu kembali ke dalam hidupmu.
Karena energimu telah berubah. Kamu tidak lagi memancarkan energi kebutuhan, ketakutan, atau keputusasaan. Kamu sekarang memancarkan energi kelimpahan, kepercayaan, dan cinta tanpa syarat. Dan energi seperti ini sangat menarik. Energi seperti ini adalah magnet yang paling kuat. Tetapi bahkan jika orang itu tidak kembali dengan cara yang kamu harapkan, kamu akan baik-baik saja. Karena kamu telah belajar pelajaran terpenting dari koneksi ini, yaitu untuk mencintai dirimu sendiri, untuk percaya pada bimbingan ilahi, dan untuk tahu bahwa kamu selalu dibimbing dan dilindungi oleh malaikat. Kamu telah belajar bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada orang lain. Kebahagiaanmu adalah pilihan internal yang kamu buat setiap hari, terlepas dari keadaan eksternal. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda bahwa reunion sedang mendekat. Malaikat sering mengirimkan tanda-tanda ketika sesuatu yang signifikan akan terjadi dalam koneksi jiwamu. Tanda-tanda ini bisa berupa angka berulang seperti 1111, 2222, atau 333. Angka-angka ini adalah kode numerologi yang membawa pesan khusus. 1111, misalnya, adalah tanda dari awakening spiritual dan alignement dengan tujuan jiwamu. Jika kamu terus melihat angka ini, itu berarti kamu sedang di jalur yang benar dan sesuatu yang ajaib sedang menuju ke arahmu. Tanda lainnya adalah mimpi yang vivid tentang orang itu. Jika kamu bermimpi tentang mereka dengan detail yang sangat jelas, dan mimpi itu terasa sangat nyata, itu mungkin karena jiwa kalian benar-benar bertemu dalam dimensi astral. Dalam dimensi ini, komunikasi terjadi tanpa kata-kata, melalui perasaan dan energi. Perhatikan pesan-pesan dalam mimpi itu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Apakah ada konflik yang diselesaikan? Apakah ada cinta yang diungkapkan? Tanda lainnya lagi adalah sinkronisitas. Kamu mulai melihat nama mereka di mana-mana, atau lagu yang mengingatkanmu pada mereka terus diputar di radio, atau kamu bertemu orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara universum mengatakan bahwa orang ini masih sangat relevan dalam perjalanan spiritualmu. Ini adalah cara malaikat mengingatkanmu untuk tetap membuka hatimu dan percaya pada rencana ilahi. Dan tanda yang paling jelas adalah perubahan dalam energimu sendiri. Kamu mulai merasa lebih damai tentang situasi ini. Kamu mulai merasa lebih percaya diri dalam dirimu sendiri. Kamu mulai melihat situasi dari perspektif yang lebih tinggi. Ini adalah tanda bahwa kamu telah naik ke level kesadaran yang baru, dan pada level ini, manifestasi terjadi dengan lebih mudah. Pada level ini, keajaiban menjadi hal yang alami. Sekarang aku ingin berbicara langsung kepada jiwamu. Jiwa yang telah membawamu ke pesan ini. Jiwa yang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Malaikat ingin kamu tahu bahwa kamu sangat dicintai. Kamu sangat dibimbing. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Setiap air mata yang kamu tumpahkan telah dihitung. Setiap doa yang kamu bisikan telah didengar. Setiap kerinduan di hatimu telah diakui. Dan malaikat sedang bekerja untuk membawa resolusi yang sempurna untuk koneksi ini, pada waktu yang sempurna, dengan cara yang sempurna. Orang yang terus muncul dalam pikiranmu, orang yang tidak kamu sadari tetapi selalu ada di sana, adalah bagian dari takdir spiritualmu. Apakah kalian akan bersama dalam bentuk hubungan romantis? Mungkin. Apakah kalian akan bersama sebagai teman jiwa yang mendukung satu sama lain dari kejauhan? Mungkin. Apakah koneksi ini hanya akan menjadi guru spiritual yang mengajarkanmu tentang cinta tanpa syarat? Mungkin juga. Apapun bentuk akhirnya, ketahuilah bahwa koneksi ini memiliki tujuan.
Dan tujuan itu adalah untuk membantumu berkembang menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang setelah mendengar pesan ini? Langkah pertama adalah bersyukur. Bersyukurlah bahwa orang ini pernah masuk ke dalam hidupmu. Bersyukurlah atas semua pelajaran yang telah kamu pelajari melalui koneksi ini, bahkan jika beberapa pelajaran itu menyakitkan. Rasa syukur adalah getaran tertinggi, dan ketika kamu berada dalam getaran syukur, kamu membuka pintu untuk lebih banyak berkat mengalir ke dalam hidupmu. Langkah kedua adalah pengampunan. Jika ada luka, jika ada sakit hati, jika ada kesalahpahaman di antara kalian, lepaskan semuanya sekarang. Ampuni orang itu. Dan yang lebih penting lagi, ampuni dirimu sendiri. Pengampunan bukan berarti kamu melupakan apa yang terjadi. Pengampunan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membawa beban energetik dari masa lalu. Kamu memilih untuk bebas. Dan dalam kebebasan itu, ada ruang untuk sesuatu yang baru untuk lahir. Langkah ketiga adalah aligmen. Selaraskan dirimu dengan keinginan tertinggi jiwamu. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini. Apakah aku ingin cinta yang sejati? Apakah aku ingin pertumbuhan spiritual? Apakah aku ingin kedamaian? Kemudian mulai hidup seolah-olah kamu sudah memiliki itu. Mulai menjadi versi dari dirimu yang sudah menerima berkat-berkat itu. Karena ketika kamu menjadi getaran dari apa yang kamu inginkan, universum tidak punya pilihan selain memberikannya kepadamu. Dan langkah terakhir adalah kepasrahan. Serahkan semua ini kepada Tuhan, kepada universum, kepada malaikat. Katakan aku melepaskan hasil dari koneksi ini kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Aku percaya bahwa apa yang terbaik untukku sedang dalam perjalanan. Aku percaya pada timing ilahi. Aku membuka hatiku untuk menerima cinta dalam bentuk apapun yang paling melayani pertumbuhan tertinggiku. Dalam kepasrahan ini, ada kekuatan. Dalam kepasrahan ini, ada kedamaian yang melampaui pemahaman. Sekarang dengarkan suara hatimu. Apa yang dikatakannya kepadamu sekarang? Apakah ada perasaan lega? Apakah ada kejelasan yang mulai muncul? Apakah ada harapan baru yang tumbuh di dadamu? Itulah suara malaikatmu. Itulah bimbingan ilahi yang sedang berbicara langsung kepada jiwamu. Percayalah. Ikuti. Dan ketahuilah bahwa apapun yang terjadi selanjutnya adalah bagian dari rencana sempurna untuk kebahagiaanmu yang tertinggi. Orang yang tidak kamu sadari tetapi selalu ada dalam pikiranmu itu dia adalah cermin, adalah guru, adalah bagian dari perjalanan suci menuju cinta yang sejati. Dan cinta yang sejati selalu dimulai dari dalam. Cinta yang sejati dimulai ketika kamu belajar mencintai dirimu sendiri dengan begitu dalam sehingga cintamu melimpah dan menyentuh semua orang di sekitarmu, termasuk orang istimewa itu. Malaikat memberkatimu hari ini. Mereka membungkus hatimu dengan cahaya penyembuhan. Mereka membimbing langkahmu menuju reunion yang suci. Dan mereka membisikkan kepadamu sekarang kamu dicintai, kamu layak, dan keajaiban sedang dalam perjalanan menuju ke arahmu. Percayalah.